Fakta perceraian Ria Ricis dan Tengku Ryan membuat ada pro kontra. Ada yang membela Ria Ricis, juga ada yang membela Tengku Ryan. Kalau kemarin sudah saya prediksi, imbas dari perceraian ternyata karir dari Tengku Ryan akan semakin meroket di tahun 2024 sampai tahun 2025. Dari prediksi saya kemarin itu ya. Cuman kalau tahun 2026 belum saya prediksi. Hanya tahun 2024 sampai 2025 saja untuk karir Tengku Ryan yang kemarin itu yang ada perubahan peningkatan yang luar biasa. Nah, bagaimanakah dengan karirnya Ria Ricis ini? Dimana dia seorang YouTuber yang terkenal, yang ternama, yang memiliki penggemar yang luar biasa banyak dan tentunya juga mendapatkan pundi-pundi keuangan yang luar biasa dari YouTube-nya. Mari kita lihat imbasnya seperti apakah di per-YouTubean Ria Ricis ini. Apakah sama dengan Ryan akan ada kenaikan? Mari kita lihat di sini ya. Saya ambil 5 kartu saja untuk karirnya Ria Ricis di tahun 2024 sampai tahun 2025. Kita samakan prediksinya, jangka waktunya dengan Tengku Ryan. Ada simbol Raja Tongkat, sebuah tindakan, sebuah keputusan yang luar biasa yang sudah dibuat Ria Ricis ini, dimana dia sebagai seorang single parent yang harus juga merawat anaknya, juga harus mikirin karirnya dan kehidupannya dan lain sebagainya. Nah, di sini Ria Ricis mampu untuk melewati itu dan mampu untuk mengatasi masalah karirnya, karena dia sudah memiliki nama besar di per-YouTubean. Kemudian apakah nggak ada imbas dari pro kontra terkait perceraiannya pada karirnya? Di sini ternyata tidak begitu berimbas, masih ada cuan-cuan, 10 cuan. Jadi rezeki-rezeki yang sangat mengalir di Ria Ricis. Dari 2 kartu ini masih belum terlihat adanya penurunan ya teman-teman, tapi nggak tahu di kartu berikutnya. Karirnya ada kerjasama. Tentunya kerjasama ini dengan tim kreatifnya, juga dengan yang mengendorse dan lain sebagainya. Jadi masih ada kerjasama pekerjaan antara Ria Ricis dengan pihak yang kedua ya, pihak yang bekerja sama dengannya. Kemudian dan di sini di mana Ria Ricis juga sangat teliti dalam memanajemen keuangannya di sini ya. Jadi manajemennya dari per-YouTubeannya sangat-sangat profesional dan sangat-sangat teliti dan sangat-sangat diperhitungkan keluar masuknya juga. Selanjutnya untuk karirnya Ria Ricis, di sini dia tetap bertekad ya, walaupun kondisi keterpurukan di dalam hal rumah tangganya. Dari kelima kartu ini bisa dikatakan dunia per-YouTubean Ria Ricis stabil. Hanya saja di akhir kartu ini ada simbol pedang satu. Satu itu memulai, pedang itu pemikiran atau niatan atau ide-ide yang mana bisa dikatakan yang tadinya Ria Ricis mampu mengatasi semuanya, cuan-cuan mengalir deras, manajemen yang bagus, tapi Ria Ricis gak boleh jumawah di sini. Karena di sini ada simbol pedang satu, di mana dia harus berjuang keras untuk mempertahankan karirnya di tahun 2024 sampai 2025 ini. Karena persaingannya juga sangat tajam ya teman-teman, makanya dinasehati. Walaupun kamu sebagai seorang YouTuber yang udah terkenal di negara Indonesia dan sangat mendapatkan keuntungan besar dari YouTubermu, karena di sini ada 10 koin di mana dia mendapatkan rezeki besar terkait dari per-YouTubernya, makanya di sini disarankan jangan terlalu sembrono terhadap apa yang sudah kamu rasakan saat ini, atas prestasi yang sudah kamu lakukan saat ini, yang sudah kamu peroleh saat ini. Karena semuanya itu harus dipertahankan. Nah, harus berjuang keras untuk mempertahankan. Saya ambil kartu lagi, karena dari kelima kartu ini, kartunya sangat bagus. Hanya satu kartu ini, kok angkanya 1. Ya, ide-ide yang baru, sesuatu yang baru. Mengapa begitu? Apakah karena Ria Ricis setelah bercerai ini akan ada
pemikiran-pemikiran yang baru terkait kontennya atau bagaimana. Mari kita lihat di sini. Mengapa harus memiliki tekad, memiliki gagasan baru di sini? Karena apa? Karena semuanya itu harus terencana dengan matang. Nah, ini harus terencana dengan matang, ya. Tidak boleh gerusa-gerusu. Kalau dilihat dari karakter Ria Ricis ini, anaknya nggak bisa diem, pikirannya lari ke sana, lari ke sini seperti itu, nggak bisa fokus pada satu hal. Harus ini mikir ini, harus ini mikir ini terus seperti itu, dan itu bisa adanya pertimbangan-pertimbangan yang kurang matang di dalam mengambil sebuah keputusan. Karena apa? Karena pikirannya susah fokus pada satu hal. Makanya ini diingatkan bahwa Ria Ricis sudah harus bertekad atau harus terfokus tujuannya di dalam kehidupan kedepannya terkait masa depannya. Jadi yang namanya karakter itu ada kelebihan dan juga ada kekurangannya, ya. Kelebihan Ria Ricis ini, dia pandai cari uang, dia mandiri, dan dia energinya luar biasa, aktifnya luar biasa. Cuman juga ada kekurangannya, yaitu ceroboh, juga dia mendominasi dalam kehidupan. Jadi kalau bercakap-cakap dia juga mendominasi, tapi dia mampu menyenangkan suasana di mana dia saat hadir dalam sebuah acara. Mampu membuat suasana menjadi riang gembira. Hanya saja kadang-kadang, Ria Ricis nggak kadang-kadang sih, ya. Seringkali kalau dia berantem dengan orang, dia nggak mau ngalah. Kalau ngalah ujungnya ngambek. Karena dia selalu ingin membantah apa yang dikatakan lawannya. Kenapa begitu? Yaitu udah karakter bawaan dari lahir. Karena dari aura wajah Ria Ricis sudah bisa kebaca yang mana dia kalau berantem susah dinasehati, selalu ngeyel. Dan itu tentunya nggak bagus untuk Ria Ricis, karena Ria Ricis ini juga egonya tinggi, terus juga keras kepala. Itu kelemahan Ria Ricis, ya. Karena hidup ini selalu bersosialisasi, selalu berdampingan. Alangkah baiknya hal-hal yang buruk semakin diminimkan, dan harus bisa lebih sabar, lebih dewasa lagi dalam menjalani kehidupannya. Selanjutnya, nah di sini ada simbol Raja Pedang. Raja Pedang ini simbol dari sifat Ria Ricis juga. Seseorang yang tegas, yang berani mengambil sebuah keputusan, walaupun keputusan itu terkadang menyakiti orang lain, terkadang tidak disukai orang lain, dan lain sebagainya. Dan ini udah terjadi. Kamu tegas boleh, tapi kamu jangan ceroboh mengambil sebuah keputusan. Lihatlah efek sampingnya. Lihatlah belakang harinya gimana, karena kamu sebagai publik figur. Jangan seperti yang kasusnya Roti, ya, Roti di mana yang diambil oleh ART-mu kemudian diberikan pada fansmu yang datang ke rumah, kemudian orang itu kamu pecat. Padahal loh, ya, dalam sebuah perusahaan masih ada toleransi peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Tapi mengapa kamu tidak berpikiran seperti itu, langsung tebas gitu saja? Nah, itu juga termasuk karakter dari Ria Ricis. Tegas, berani mengambil sebuah keputusan walaupun itu menyakitkan orang lain. Ini, ya. Selanjutnya kita kupas tentang Ria Ricis, ya. Ada apalagikah terkait Ria Ricis ini yang ada hubungannya dengan karir ke depannya? Di sini ada 2 cangkir. Masih ada kerjasama. Masih diminati pendukung atau fansmu juga di kontenmu, ya. Jadi untuk Ria Ricis sebagai publik figur, ya, berbahagialah. Walaupun kamu menghadapi perceraian, juga kamu dihujat karena hampers, juga karena kamu menyuruh pindah, atau entah siapa yang minta pindah mertuamu dari kursi meja makan, itu juga mendapatkan perhatian publik. Nah, di sini kamu juga harus hati-hati, karena bisa jadi dari penggemarmu juga akan berpindah ke lain orang. Ini di angka 2 masalahnya. Tetap ada peminatnya, tetap ada banyak yang melihat tayanganmu. Cuman karena imbas dari perceraian, juga imbas bongkar-bongkar kelakuanmu di masa lalu, yang membuat orang-orang menjadi kadang-kadang kok begini ya.
Tapi itu jadikan sebagai introspeksi diri untuk membuat kamu lebih dewasa lagi. Jangan sakit hati ketika ada komentar-komentar mungkin yang nggak kenan padamu. Harus mendewasakan diri ya. Karena kamu memiliki anak, di mana apapun yang kamu lakukan pasti akan menjadikan contoh buat anakmu. Satu kartu lagi ya untuk Ria Ricis karir ke depannya. Tapi jangan khawatir, rezekimu berlimpah di sini. Ya, rezekimu berlimpah sekalipun ada gonjang-ganjing ini dan itu. Cuman ya memang ada penurunan di dalam fansmu, penggemarmu menurun dikarenakan gonjang-ganjing. Tapi untuk masalah materi kamu masih luar biasa di sini. Kamu mampu mandiri, kamu sebagai ibu rumah tangga yang bisa mencukupi kebutuhanmu sendiri dan anak-anakmu. Kamu nggak butuh laki-laki kayaknya di sini karena kamu bisa mencukupi. Tapi entah perasaannya pasti kamu juga perlu kasih sayang seorang laki-laki. Tapi saya rasa lebih baik janganlah terpikir hal itu. Fokuskan pada pemulihan juga pada mendewasakan diri agar andai kata ada pernikahan kedua tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi alangkah baiknya ya kita sekarang membedah bagaimanakah seandainya Ria Ricis menikah yang kedua kali, kondisinya seperti apa. Pernikahan Ria Ricis seandainya menikah untuk yang kedua kali. Kondisinya seperti apa? Ada 7 cangkir, masih belum terfokus. Masih minga-mingu atau masih apa ya? Masih bisa dikatakan ya gimana sih karakter bawaan itu? Susah diubah. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang menikahi Ria Ricis ya harus mengerti memang karakter Ria Ricis seperti itu ya. Kemudian ada tongkat 1 yang artinya sudah ada introspeksi diri dari Ria Ricisnya ini. Setelah itu kondisi rumah tangganya juga diwarnai pertengkaran ternyata. Tapi yang namanya rumah tangga pasti ada pertengkaran. Hanya saja jangan membuat masalah kecil menjadi besar. Gak boleh itu ya. Karena yang namanya hidup selalu ada gesekan ya teman-teman. Nanti ada gesekan dikit terus ngajukan gugat cerai. Ya itu lama-lama ya gimana lagi kalau seperti itu ya. Karena di sini nanti ada pertengkaran walaupun kamu sudah berusaha mengintrospeksi diri, tapi ya begitulah ya namanya rumah tangga selalu ada gesekan. Selanjutnya, nah di sini kamu ragu-ragu ketika ada gesekan, mungkin kamu sudah mendapatkan pelajaran dari pernikahan pertama. Di sini kamu ragu-ragu antara memutuskan atau antara berlanjut. Tapi di sini disarankan dengarkan suara hatimu. Dengarkan suara hatimu. Karena kalau menuntut kesempurnaan itu nggak bisa. Seseorang itu pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Kalau kamu terlalu menuntut yang ada kekecewaan, ya. Bahagiakan dirimu sendiri dengan caramu. Tapi kalau kamu menuntut, pasangan saya harus begini, harus begini, harus begini, ya itu juga sulit. Selanjutnya, nah ini kembali lagi terjadi miskomunikasi. Nah, 5 kartu ini melambangkan bahwa hubungan rumah tangga seandainya Ria Ricis menikah juga berpotensi menghadapi hal-hal yang serupa. Ada pertengkaran, ada kebimbangan, juga ada miskomunikasi. Mengapa terjadi miskomunikasi? Cobalah Ria Ricis introspeksi diri. Kenapa? Karena mungkin kalau kamu berantem, kamu selalu mendominasi omonganmu. Kamu nggak bisa berhenti, tidak memberikan kesempatan pada pihak lain untuk mengungkapkan unek-uneknya. Dan kamu selalu ngeyel dan itu membuat lama-lama seseorang atau suamimu menjadi malas ngobrol denganmu seperti simbol dari 4 cangkir ini, ya. Hubungan yang judek atau hubungan yang membosankan, menjenuhkan karena adanya kurangnya komunikasi juga kurangnya pengertian di sini. Jadi berpisah dengan Rian ini adalah pelajaran buatmu untuk introspeksi diri. Walaupun yang namanya karakter bawaan itu sulit, tapi setidaknya kamu mengerti kekuranganmu itu di mana dan kelebihanmu di mana. Nah, kalau kelebihan harus dioptimalkan, kalau kelemahanmu harus diminimkan. Ya. Yang intinya dari raut wajah Ria Ricis ini cerewet orangnya, kemudian gak sabaran juga.
tergopoh-gopoh atau terlalu cepat mengambil sebuah keputusan, kurang pertimbangan yang pada akhirnya bisa merugi di suatu saat nanti karena keputusan yang terlalu mendadak. Maunya cepet, tapi kurang dipikirkan lebih dalam. Seperti itu ya teman-teman, untuk Ria Ricis ini ternyata karirnya masih baik-baik saja walaupun ada peminat yang sudah mulai menurun. Tapi untuk karir masih bisa dikatakan stay dan masih keuangan masih baik-baik saja. Tapi kalau untuk pernikahan kedua sepertinya juga berpotensi menghadapi masalah yang hampir sama dengan Rian mantan suaminya. Makanya di sini introspeksi diri untuk Ria Ricis untuk bisa lebih sabar lagi, untuk bisa lebih mengerti, menyadari. Tegas boleh, tapi ketegasan itu tidak selalu harus seperti itu ya. Lihat situasi dan kondisinya dulu, lihat latar belakangnya mengapa seseorang itu melakukan seperti itu. Apakah semuanya itu karena hal-hal yang mendasar atau hal-hal yang tidak bisa dimaafkan menurutmu? Nah, ini yang harus dipertimbangkan